Shalom teman, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang menang. Doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Ida. Mari anak-anakku Madya Remaja, kita satu di dalam doa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama duduk di hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ibadah kami saat ini dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kembali kita bersama-sama mendengarkan pujian Allah Peduli yang akan dinyanyikan oleh teman kita, Naya. Mari kita mengangkat satu pujian Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kembali kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saat ini hati kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga waktu kami mendengar firman Tuhan, kami dimampukan oleh Roh-Mu untuk mengerti dan memahami, sehingga kami bukan pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari kitab Ayub, pasal yang pertama, kemudian pasal yang kedua, dan pasal yang ke-42. Pembacaan kita cukup panjang, tetapi yang Ibu Ida mau baca pada saat ini, yaitu kitab Ayub pasal 1, ayat 1 sampai 3, kemudian kita nanti sambung di pasal 1, ayat 20 sampai 22. Selebihnya akan dibaca oleh anak-anakku sekalian di rumah, yaitu pasal 1 seluruhnya, pasal 2, dan pasal 42. Firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kita sambung di dalam ayat 20 sampai 22.
Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini di bawah satu tema, yaitu ketaatan Ayub. Tema yang akan kita renungkan melalui pembacaan kita pada saat ini adalah ketaatan Ayub. Kita akan melihat beberapa bukti bahwa Ayub itu benar-benar taat walaupun di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah yang begitu berat yang dialami oleh Ayub, tetapi dia tetap taat. Yang pertama, bukti ketaatan Ayub kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kita boleh membaca, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukti ketaatan Ayub adalah Ayub tetap menyembah Tuhan saat cobaan datang bertubi-tubi. Kita melihat dalam pembacaan kita di dalam ayat yang pertama dikatakan, diakui bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur. Kemudian ayat berikutnya, ayat 2 dikatakan bahwa ia adalah seorang kaya pada zamannya. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan dia punya banyak harta. 700 kambing domba, 500 pasang lembu, kemudian 300 ekor domba, kemudian 500 keledai, kemudian dia juga punya anak-anak banyak, yaitu 7 laki-laki dan 3 orang perempuan. Tapi anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam waktu sekejap semua yang dimiliki itu lenyap, dirampas kekayaannya orang. Dalam waktu sekejap datang diambil semuanya. Bahkan dalam waktu sekejap ke-10 anaknya itu meninggal. Bukankah sebuah ujian? Bukankah sebuah cobaan? Bukankah sebuah masalah? Bukankah sebuah tekanan ujian yang berat bagi Ayub? Tapi apa yang terjadi? Kita boleh melihat teman-teman bahwa apa yang terjadi. Apakah Ayub berteriak menyalahkan Tuhan? Tidak. Tetapi apa yang dikatakan Ayub dalam firman Tuhan? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia akui bahwa semua yang dimiliki itu adalah pemberian Tuhan. Nah, anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kondisi seperti itu, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi ia tetap menyembah Tuhan, ia tetap memuji Allah dalam kondisi yang sangat tertekan. Ini adalah bukti ketaatan Ayub. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita juga merasa sangat tertekan dalam kondisi saat ini. Kita harus melakukan semuanya dari rumah, yang seharusnya tahun ajaran baru itu kita sudah PTM atau tatap muka di sekolah, tetapi tiba-tiba kondisi semuanya berubah oleh karena COVID ini semakin mengganas. Bukankah itu sebuah tekanan buat kita semua? Buat anak-anakku sekalian harus belajar dari rumah, semua dilakukan dari rumah. Tetapi kondisi itu tidak menghambat kita, tidak menghalangi kita untuk tetap hidup dalam ketaatan. Dan kita mau membuktikan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Saya percaya bahwa anak-anakku sekalian di rumah saat ini sedang memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Tidak dibatasi oleh apapun untuk kita menyembah Tuhan seperti yang dialami oleh Ayub. Bukti ketaatan Ayub yang kedua yang akan kita pelajari bersama-sama adalah Ayub tidak terpengaruh oleh situasi yang menimpanya. Kita boleh melihat di dalam pembacaan kita pasal 2 ayat 9 dan 10.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sungguh jelas bahwa situasi tidak pernah merubah Ayub untuk tetap taat kepada Tuhan. Kita boleh melihat dalam pembacaan kita sebelumnya bahwa ternyata Ayub itu tidak hanya kehilangan semua hartanya, tidak hanya kehilangan anak-anaknya, tetapi dia juga kena penyakit borok. Ya, itu suatu penyakit yang sangat menjijikkan karena badannya luka-luka, kemudian nanahnya jatuh-jatuh, gatal dan luar biasa ya. Dan itu sangat menjijikkan bagi orang lain ketika itu melihatnya. Nah, dalam kondisi itu, istrinya sudah bilang, masih bertahan engkau dalam kesalahanmu? Sudahlah, kutukilah Tuhanmu. Tetapi Ayub menjawab, engkau seperti perempuan gila. Dan tegas bahwa di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Ayub membuktikan kesetiaannya di dalam kondisi sulit. Ayub membuktikan kesetiaannya di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah masalah yang berat. Dia tidak pernah berubah setia kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kiranya ini pun menjadi teladan bagi kita bahwa ketika kita diperhadapkan oleh suatu tekanan, suatu persoalan, khususnya dalam kondisi saat ini, kita masih hidup berdampingan dengan COVID, kita masih berjuang bersama-sama melawan COVID yang saat ini bukannya semakin membaik, tetapi semakin mengganas. Apakah kita mau mengeluh, Tuhan, di mana engkau? Kenapa COVID ini sudah hampir 2 tahun lebih, sudah memasuki tahun yang ketiga, kenapa belum berakhir? Kenapa Tuhan tidak memulihkan kondisi ini? Apakah kita mau berubah setia dalam kondisi ini? Mari kita belajar kepada Ayub bahwa kondisi yang sulit sekalipun tidak pernah merubah ketaatan kita kepada Tuhan. Hal yang akan kita lihat yang ketiga tentang bukti ketaatan Ayub adalah Ayub selalu bergantung kepada Tuhan. Anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, semua yang dialami oleh Ayub, semua yang dirasakan oleh Ayub tidak pernah membuat dia berubah setia kepada Tuhan. Tetapi dalam kondisi apapun, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Ayub yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari setiap apa yang dialami dan dirasakan oleh Ayub. Sebab itu anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari dalam setiap kehidupan kita senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena waktu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita sedang mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dan kita yakin dan percaya bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, artinya kita benar-benar menyerah kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, kita belajar kepada ketaatan Ayub di dalam kehidupannya. Dan hal yang terakhir yang akan kita lihat bahwa berkat ketaatan Ayub kita boleh melihat di dalam Pasal 42 ayat yang ke-10. Luar biasa. Bahwa berkat yang diterima Ayub karena ketaatannya kepada Tuhan adalah memulihkan Ayub sepenuhnya. Semua hartanya yang telah hilang itu, semua yang dirampas itu dan anak-anaknya dipulihkan 2 kali lipat. Luar biasa berkat yang diterima oleh Ayub karena dia membuktikan ketaatannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai anak madya dan remaja? Mari kita belajar kepada Ayub untuk kita juga membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan janji Tuhan bahwa berkatnya akan berlimpah di dalam kehidupan kita. Termasuk
Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terbaik buat anak-anakku Mada Remaja. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami yang mengajarkan kami untuk tetap taat kepadamu seperti hamba-Mu Ayub. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Ida. Anak-anakku yang kekasih, Media Remaja, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur untuk waktu memuji, memuliakan, dan menyembah-Mu secara online. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami boleh duduk di depan laptop kami atau di depan handphone kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk setiap anak-anak kami yang berada di rumah. Tuhan tetap menjaga mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Juga Tuhan memberkati setiap orang tua kami, supaya Tuhan tetap memberikan juga kekuatan dan kesehatan. Jika ada orang tua kami yang setiap hari harus keluar dari rumah, Tuhan menjaga mereka dan memelihara serta melindungi, sehingga waktu mereka pergi dan kembali, mereka tetap dalam keadaan sehat, sehingga kami semua terlindungi dari virus-virus ganas saat ini seisi rumah tangga kami di rumah masing-masing. Saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022. Tuhan tetap memberi kepada kami kekuatan, semangat, dan sukacita untuk menjalani proses belajar dari rumah kami masing-masing. Kami tetap tekun, kami tetap belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam perjuangan kami bersama melawan COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami untuk dapat mengambil solusi yang tepat untuk mengatasi COVID ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat sebagai bentuk perlawanan kami terhadap COVID ini dan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa untuk hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, berikan kekuatan dan kesehatan serta perlindungan. Saat ini juga Tuhan, kami datang berdoa ya Tuhan untuk para medis yang sedang berjuang untuk menolong orang-orang yang terpapar oleh virus ini. Tuhan tetap memberi kekuatan, perlindungan, kesehatan, bahkan sukacita dan sejahtera untuk tetap berjuang merawat orang-orang yang terpapar virus ini. Terima kasih Tuhan, kami datang mengucap syukur, berdoa, menyerahkan ini semuanya dalam nama Yesus kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian, ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang, beri damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Doa berkat dipimpin oleh Pak Pendeta Daniel. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua melantik salib-salibnya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.